Perang Iran versus Israel yang terus berlangsung sejak 3 Juni lalu masih menjadi sorotan berita internasional selama akhir pekan. Perang antara kedua negara itu bahkan makin pelik dan berkobar setelah Amerika Serikat ikut-ikutan menyerang fasilitas nuklir Iran. Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel dan kini Amerika Serikat tidak hanya mengancam stabilitas geopolitik kawasan Timur Tengah, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global termasuk Indonesia. Untuk membahas ini telah hadir melalui sambungan virtual Bapak William Simadiputra, Indonesia Head of Research DBS Group Research. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi, Pak Yuda. Pak William, dengan masuknya Amerika Serikat ini kalau saya bacakan sedikit mengenai data terakhir harga minyak pada pekan lalu, minyak Brent mencapai 77,01 dolar per barrel, kemudian West Texas Intermediate WTI milik Amerika Serikat naik 73,84 US dollar per barrel. Sepertinya kondisi ini langsung berdampak secara signifikan terhadap harga minyak dunia. Bagaimana Anda menilai resiko kenaikan harga minyak dunia jika mencapai 100 US dollar per barrel dan apa implikasinya nih Pak? Baik, terima kasih Pak Yuda. Jika konflik terus memburuk, tidak menutup kemungkinan harga minyak dunia Brent crude oil price itu bisa menembus angka 90 sampai 100 US dollar per barrel, terutama jika terjadi gangguan pasokan di kawasan Timur Tengah. Volatilitas harga minyak ini juga diperkuat dengan ketidakpastian supply OPEC dan ketegangan yang apakah akan menutup Selat Hormuz apa tidak. Bagi Indonesia mungkin dampaknya kalau kita lihat ada dua faktor berdampak ganda. Di satu sisi neraca perdagangan migas akan tertekan karena Indonesia adalah net importer minyak mentah. Namun komoditas ekspor lainnya seperti batu bara dan minyak sawit bisa mendapat limpahan positif karena adanya kenaikan permintaan dan harga. Untuk tekanan terbesar tekanan faktor lain mungkin akan berdampak terhadap inflasi yang dikaitkan oleh kenaikan harga energi domestik dan juga subsidi APBN yang berpotensi untuk meningkat jika harga crude oil price terus menanjak. Kalau tadi sempat kita bicarakan mengenai Selat Hormuz nih, memang masih simpang siur Ya. apakah Iran akan mengancam untuk menutup dan ini pasti akan mempengaruhi terhadap distribusi minyak ke beberapa negara, ke Asia Tenggara salah satunya, karena memberikan dampak 30% bahkan dari logistik ini sendiri. Bagaimana kondisi ini bisa mengakibatkan Indonesia, terutama kalau Anda katakan tadi, sangat tergantung terhadap impor migas dari kawasan Timur Tengah, Pak? Oke, untuk Selat Hormuz memiliki peran penting terhadap rantai pasokan minyak di dunia. Kami perkirakan 30% perdagangan minyak global harus melalui Selat Hormuz. Dan secara historically emang selat ini selalu dijadikan sebagai bargaining chips atau sebagai alat negosiasi, dan ketidakpastian ini tetap akan meningkatkan ketakutan akan kelangkaan minyak dan meningkatkan pembelian di saat-saat yang tidak memiliki klarifikasi mengenai seberapa panjang konflik ini akan berlangsung. Untuk jangka pendek memang tadi saya sempat mention mungkin harga minyak dapat menembus di atas 85 US dollar per barrel dalam jangka pendek. Sedangkan untuk impact untuk Indonesia adalah adanya gangguan rantai pasok yang berdampak terhadap kenaikan harga BBM, LPG dan juga bisa juga pupuk, karena item-item tersebut sangat bergantung terhadap pada input energi. Yang mungkin impact-nya tidak langsung adalah kenaikan harga sawit atau harga sawit akan terus tinggi. Ini karena dengan kenaikan harga minyak mungkin program biodiesel bisa dibilang jalan tanpa dibutuhkan cukup banyak subsidi. Namun volatilitas harga energi ini bisa dibilang akan menekan margin industri, manufaktur dan logistik, terutama untuk industri-industri juga yang sangat bergantung terhadap bahan baku impor, terutama dari Asia Barat. Kita beralih ke topik yang menarik juga terkait dengan kenaikan indeks volatilitas nih Pak. Kalau yang saya baca bahkan sempat mencapai level 22 di perdagangan Jumat 13 Juni 2025 dan sekarang kembali di kisaran level 19. Lalu bagaimana dengan indeks volatilitas ini dan kemungkinan adanya potensi arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia, terutama kalau kita bicara nilai tukar rupiah dan ISG Pak? Baik, jika VIX atau indeks volatilitas meningkat, biasanya investor akan melakukan pendekatan risk off. Risk off ini berarti investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia dan beralih ke aset-aset safe haven seperti US dollar aset, currency sendiri dan juga dari emas.
Ini berpotensi menyebabkan arus keluar flow, capital outflow dari IHSG, serta pelemahan nilai tukar rupiah dalam waktu dekat. Kalau kita perhatikan, foreign outflow juga sebenarnya sudah terjadi di pasar obligasi seiring dengan tekanan geopolitik. Namun secara fundamental menurut saya tekanan outflow ini mungkin sangat sensitif terhadap perkembangan dinamika geopolitikal saat ini. Namun yang perlu kita perhatikan adalah Indonesia memiliki fundamental yang relatively solid dengan cadangan devisa sekitar 139 billion US dollar dan current account deficit sekarang ini cukup terkendali minus 1% dari PDB, sehingga kalau kita lihat jika ada pelemahan nilai tukar juga mungkin berlangsung sementara. Sedangkan di BIA sendiri kita tetap mempertahankan indeks asumsi US nilai tukar rupiah itu di 16.345. Pak William, kalau di BS sendiri melihat bagaimana dengan kenaikan minyak? Nih kalau tadi saya baca kenaikan cukup signifikan. Bahkan kalau kita melihat dari ICP atau Indonesia Crude Price sendiri, kalau naik $1, ini kemungkinan negara akan nombok sebesar 7 triliun rupiah nih Pak. Dan bagaimana dengan asumsi daripada APBN sebesar 82 US dollar dan kemungkinan terburuk dari harga minyak yang akan terus melonjak, terutama kalau kita melihat eskalasi yang semakin memanas saat ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Saat ini asumsi di APBN ICP adalah sekitar 82 US dollar per barrel. Sedangkan kalau kita melakukan sedikit sensitivitas $1 per barrel, pergantian akan meningkatkan subsidi energi sekitar paling enggak tuh 2 triliun. Jadi jika harga melonjak ke 95 sampai 100 US dollar per barrel, kemungkinan ada tambahan atau defisit APBN akan melebar sekitar 25 sampai 30 triliun. Jadi bisa dibilang saat ini defisit fiskal di 2025 bisa juga melebar dari target awal dari 2,53% dari GDP menjadi 2,7 ke 2,8%. Dan saat ini bisa dibilang yang hal-hal yang perlu kita perhatikan cukup saksama, terutama juga selain dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Karena ini juga akan meningkatkan belanja subsidi energi dan juga kompensasi terhadap BUMN seperti Pertamina dan PLN. Pak William, kalau tadi kita lihat secara global dampaknya tadi APBN, kemudian juga infrastruktur terkait dengan komoditi minyak. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha di tanah air, Pak? Terutama tadi dengan kondisi logistik yang masih akan terganggu, subsidi minyak juga akan meningkat karena pemerintah ada biaya APBN yang defisit. Dan bagaimana industri apa yang terdampak secara signifikan terhadap insiden dan kasus ini, Pak? Kalau kita mengambil kenaikan harga minyak sebagai suatu resiko yang harus kita assess, bisa dibilang secara keseluruhan memang industri di Indonesia ini cukup terpengaruhi, terutama industri-industri yang sangat bergantung terhadap bahan baku import dan juga sangat bergantung terhadap bahan baku yang berbasis US dollar. Sedangkan untuk dari konsumsi sendiri dengan kenaikan harga bahan bakar di lokal atau di Indonesia, bisa dibilang mungkin recovery dari consumption di Indonesia mungkin agak melambat atau tidak secepat yang diharapkan dikarenakan ini akan membebani masyarakat terutama untuk spending untuk fuel consumption, sehingga ini juga mungkin memperlambat consumer ini juga ya, confident dari consumer untuk spending the money dan juga untuk meningkatkan daya beli di segmen-segmen yang lebih premium. Berarti ada banyak elemen yang harus dipertimbangkan buat para perusahaan, terutama yang tadi masih mengandalkan komoditi impor, terutama untuk dari sektor energi minyak bumi ya, Pak William. Tapi juga tadi ada beberapa yang diuntungkan seperti batu bara, minyak sawit. Tetapi Pak, kalau kita melihat supply chain pasti akan terganggu nih Pak, mengingat memang perdagangan itu membutuhkan transfer logistik dari kawasan Indonesia mungkin ke kawasan Timur Tengah. Salah satunya dengan kondisi seperti ini apa Pak yang harus dihati-hati dan diperkirakan akan terdampak signifikan untuk komoditi seperti tadi Bapak katakan mendapat keuntungan batu bara dan kelapa sawit misalkan Pak? Baik, kalau untuk dari industri yang mendapatkan keuntungan itu saat ini kita juga tetap menganjurkan bahwa situasi sekarang ini tetap bisa berubah atau tetap dynamic. Jadi untuk dari perusahaan-perusahaan yang mungkin diuntungkan seperti industri migas dan juga mungkin di industri-industri yang berbasis komoditi, secara general mungkin tetap nimble atau tetap cautious, seperti tetap mempertahankan kebijakan mempertahankan cost, karena bisa dibilang kedepannya ini masih cukup volatile dan juga mungkin mempertimbangkan beberapa instrumen hedging.
terutama di saat harga-harga komoditas dan juga volatilitas demi mempertahankan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Baik, perbincangannya sangat terbatas waktunya, tapi begitu banyak insight terkait bagaimana kita menyikapi kondisi geopolitik dan internasional terkait dengan eskalasi politik dan keamanan di sana yang pasti berpengaruh karena banyak sekali komoditi kita yang terintegrasi dengan kawasan Timur Tengah, terutama kalau kita bicara mengenai energi minyak bumi ya Pak ya. Terima kasih untuk perbincangannya Iya, pagi hari ini Pak William Simadiputra, Indonesia Head of Research di BS Group Research. Terima kasih untuk waktunya Pak. terima kasih.